Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu konsep penting dalam algoritma yaitu dasar-dasar graf. Anggota kelompok kami yaitu Teofila Tiara, Gisela Meliana, Wawan Jody Setiawan dan Darul Fatullah. Apa itu graf? Di dunia algoritma, graf bukan sekadar gambar dengan sumbu X dan Y. Graf adalah struktur yang merepresentasikan hubungan antara pasangan objek. Objek-objek ini disebut simpul, vertices, tunggal, vertex, atau node dari graf, dan hubungan antar simpul disebut sisi, edge. Ada dua jenis graf utama, tak terarah dan terarah. Contoh aplikasi. Graf digunakan di banyak bidang kehidupan nyata. Dalam navigasi, graf mewakili jaringan jalan. Di web, graf memetakan halaman dan hyperlink. Graf di media sosial, simpul bisa berarti pengguna, dan sisi berarti hubungan antar mereka. Bahkan dalam perencanaan studi, graf dapat digunakan untuk mengatur prasyarat mata kuliah. Selanjutnya mengukur ukuran graf. Dalam menganalisis algoritma graf, kita perlu mendefinisikan ukuran input. Yang pertama ada jumlah sisi, edge, dalam graf. Bisa kita lihat pada gambar. V menyatakan jumlah titik sudut dan E menunjukkan jumlah sisi. Yang kedua graf renggang vs graf padat. Sebuah graf disebut renggang, sparse, jika jumlah sisi M relatif mendekati linear terhadap jumlah simpul N. Sebaliknya, disebut padat, dense, jika jumlah sisi lebih dekat ke kuadratik terhadap N. Contohnya, graf dengan N simpul dan O, N log N, sisi biasanya dianggap renggang. Graf dengan omega, NN, log N, sisi dianggap padat. Graf yang setengah padat, seperti yang memiliki kira-kira N tanda kubik, tanda kuadrat sisi, bisa dianggap renggang atau padat, tergantung pada konteks aplikasinya. Berikutnya merepresentasikan sebuah graf. Terdapat lebih dari satu cara untuk menyandikan, mewakili, sebuah graf agar dapat digunakan dalam algoritma. Dalam materi ini kita akan menggunakan representasi daftar ketetanggaan, adjacency list. Selanjutnya daftar ketetanggaan atau adjacency list. Representasi daftar ketetanggaan adalah bentuk representasi graf yang utama dan paling sering digunakan dalam materi ini. Ada beberapa komponen dalam daftar ketetanggaan yaitu, yang pertama sebuah array yang berisi simpul-simpul graf, yang kedua sebuah array yang berisi sisi-sisi graf. Yang ketiga setiap sisi memiliki penunjuk, pointer, ke kedua simpul ujungnya. Yang keempat tiap simpul memiliki penunjuk ke setiap sisi yang menghubunginya. Berikut nih matriks ketetanggaan. Dalam representasi matriks ketetanggaan, sebuah graf direpresentasikan sebagai matriks persegi berukuran N tanda kali N, di mana N adalah jumlah simpul. Setiap sel atau entry pada matriks hanya berisi angka 0 atau 1, yang menunjukkan ada tidaknya sisi antara pasangan simpul. Jika ada sisi antara simpul I dan J, maka entry A sama dengan 1, jika tidak ada, maka A sama dengan 0. Matriks ini menyimpan 1 bit untuk setiap pasangan simpul. Untuk graf tak berarah, matriks bersifat simetris, sedangkan untuk graf berarah, matriks biasanya tidak simetris, karena arah sisi diperhitungkan. Selain itu, representasi ini dapat diperluas. Untuk graf dengan sisi paralel, nilai A bisa menunjukkan jumlah sisi antara simpul I dan J. Untuk graf berbobot, entry A bisa menyimpan nilai bobot seperti jarak atau biaya. Untuk graf berarah, A sama dengan 1 hanya jika ada sisi dari simpul I ke simpul J.
membandingkan representasi. Ketika dihadapkan pada dua cara berbeda untuk merepresentasikan graf, Anda mungkin bertanya, mana yang lebih baik? Jawabannya adalah tergantung. Pertama, tergantung pada kepadatan graf, yaitu bagaimana jumlah sisi M dibandingkan dengan jumlah simpul N. Kedua, tergantung pada operasi apa yang ingin Anda lakukan terhadap graf tersebut. Dalam dua hal ini, daftar ketetanggaan, adjacency list, lebih masuk akal untuk algoritma dan aplikasi yang dibahas dalam seri buku ini. Sebagian besar algoritma graf yang akan kita pelajari melibatkan eksplorasi graf. Representasi dengan daftar ketetanggaan sangat cocok untuk eksplorasi, karena ketika Anda sampai pada suatu simpul, daftar tersebut langsung menunjukkan opsi langkah selanjutnya. Sebaliknya, matriks ketetanggaan memang memiliki beberapa kegunaan, tetapi tidak akan dibahas dalam materi ini. Sebagian besar minat saat ini terhadap primitif graf cepat didorong oleh adanya jaringan-jaringan besar yang renggang. Sebagai contoh, pertimbangkan graf web di mana pertama simpul mewakili halaman-halaman web, dan kedua sisi berarah mewakili hyperlink antar halaman. Sulit untuk mengukur ukuran pasti dari graf ini, namun estimasi konservatif menyebutkan bahwa jumlah simpulnya mencapai 10 miliar. Menyimpan dan membaca array sebesar ini memang memerlukan sumber daya komputasi yang besar, tetapi masih masuk akal untuk komputer modern. Namun, jika menggunakan matriks ketetanggaan, ukuran graf web akan menjadi sekitar 100 kuintillion. Angka ini terlalu besar untuk disimpan atau diproses dengan teknologi saat ini. Beruntung, graf web bersifat renggang, rata-rata jumlah sisi keluar dari sebuah simpul jauh di bawah 100. Dengan demikian, representasi menggunakan daftar ketetanggaan hanya membutuhkan memori sebesar 1 triliun. Memang terlalu besar untuk laptop biasa, tetapi masih dapat ditangani oleh sistem pemrosesan data tercanggih saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pembuatan materi ini. Terima kasih.